Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan kita tahu bahwa motor Honda selama ini yang paling viral adalah kaitan dengan adanya kasus rangka ESAF yang korosi dan patah. Sehingga membuat isu ini menjadi atensi baik dari KNKT, lalu kemudian Kementerian Perhubungan, YLKI, dan beberapa institusi lainnya. Lalu apa hasilnya? Apa yang dilakukan oleh Honda dan bagaimana dampaknya terhadap penjualan motor Honda? Ini yang akan kita bahas. So, ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman semua, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang akan kita bahas kali ini adalah gimana sih ujung daripada isu rangka ESAF yang selama ini banyak menarik atensi atau perhatian baik dari customer itu sendiri, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, lalu kemudian Dinas Perhubungan, KNKT, dan beberapa instrumen pemerintahan lainnya, termasuk dari Astra Honda Motor itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa selama ini yang jadi viral adalah isu rangka ESAF yang didapati korosi. Lalu kemudian setelah korosi mengalami kepatahan pada bagian rangka, dan itu sangat amat berbahaya. Kalau misalkan kita lagi berkendara, tiba-tiba rangkanya patah dan itu berisiko kecelakaan yang cukup fatal. Bayangin coba, itu menurut saya ngeri banget ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lah intinya. Dan banyak para customer atau konsumen motor Honda yang selama ini memviralkan motor mereka yang dalam keadaan korosi, lalu kemudian rangkanya itu sangat miris atau sangat memprihatinkan. Dan kita udah pernah bahas sebelumnya, dan kita tahu juga di berita-berita sebelumnya kita udah pernah bahas juga dan sampaikan ke kalian semua bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan, lalu kemudian ada KNKT termasuk yang saya sebutin tadi ya, LKI, itu melakukan investigasi atau melakukan pengecekan terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi dengan rangka ESAF motor Honda, sehingga benar-benar menarik animo masyarakat untuk memprotes, atau bahkan ada beberapa elemen masyarakat yang meminta atau melakukan petisi untuk rangka motor Honda yang menggunakan rangka ESAF itu dilakukan recall. Kita tahu ada beberapa motor Honda yang menggunakan rangka ESAF, ada Honda Scoopy, Honda Genio, lalu kemudian Vario 160, lalu kemudian Honda Beat, yang ini menjadi jagoan-jagoannya Honda untuk dipasarkan dan dijual di masyarakat dan dibeli oleh banyak customer selama ini dari beberapa profesi dan beberapa tujuan atau peruntukan, mulai dari untuk yang dipakai seharian ke kantor, lalu kemudian dipakai ke pasar, dipakai ke mall, dipakai mudik bahkan, atau untuk mereka yang mencari rezeki di jalanan dengan menggunakan motor ini sebagai motor ojek online atau ya driver ojol lah, para driver ojol. Nah, dengan adanya isu rangka ESAF ini, Honda diminta untuk melakukan penanganan yang serius terhadap isu tersebut, dan Honda akhirnya menanggapi isu tersebut dengan melakukan pemanggilan atau mengundang, bukan recall ya, meminta kepada seluruh customer untuk mengunjungi dealer Honda, dealer Astra Honda Motor atau AHAS ya, untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi rangka ESAF mereka. Dan kalau misalkan ada terjadi resiko untuk motor yang menggunakan rangka ESAF, maka akan dilakukan penanganan atau perbaikan oleh Honda. Cuman Honda itu menggaransi terhadap rangkanya hanya di 1 tahun aja, atau maksimal kilometer 10.000. Jadi kalau misalkan udah lewat, ya nggak di cover garansi, otomatis mengganti dengan biaya 1,1 juta sampai dengan 1,3 jutaan kurang lebih. Itu yang mesti ditanggung untuk penggantian rangka ESAF-nya. Tapi menurut saya mau tidak mau itu menjadi jalan terbaik ya. Kalau misalkan udah korosi, rawan patah, mending ganti. Aman itu sekalipun rada mahal, lebih murah daripada ntar kita kecelakaan biayanya jadi lebih mahal. Nah, selain itu di beberapa waktu terakhir, beberapa akhir-akhir ini, bahkan sampai pada saat berita ini disampaikan, dipublish, Honda akhirnya meluncurkan kembali motor Honda Scoopy yang itu menggunakan rangka yang digaransi sampai 5 tahun dengan kilometer yang unlimited. Ya, oke, setidaknya lebih meyakinkan dari sekedar 1 tahun aja. Lalu kemudian gimana dampaknya terhadap penjualan motor-motor Honda? Dari divisi marketing Honda atau dari pihak Honda sendiri mengklaim bahwa memang beberapa bulan terakhir terjadi penurunan penjualan yang dibukukan oleh mereka. Tapi penurunan penjualan oleh mereka itu disampaikan bahwa ini tidak merupakan akibat dari adanya isu rangka ESAF. Ya pun ada akibat dari isu rangka ESAF itu, ya setidaknya menurut mereka sedikit ini menjadi tren pasar aja. Kalau kita bandingin sama tren pasar sebelumnya, memang di bulan-bulan pada saat munculnya rangka ESAF itu adalah bulan-bulan di mana
pasar atau penjualan motor Honda memang menurun pada masa itu, dan kita nggak tahu apakah benar atau enggak. Menurut kalian gimana? Apakah dengan adanya isu rangka ESAF membuat penjualan Honda menjadi turun atau karena hal lain? Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi yang jelasnya Honda mengklaim bahwa rangka ESAF tidak menjadi penyebab bagi produk mereka, khususnya produk yang menggunakan rangka ESAF itu menurun jumlah pembukuan penjualannya. Lalu faktor apa? Apakah memang karena faktor tren penjualan? Apakah kalau kita lihat forecastnya setiap bulan-bulan yang sama di beberapa tahun terakhir, ya setidaknya 3 tahun terakhir, memang grafiknya mengalami penurunan di bulan-bulan pada saat rangka ini menjadi viral, ya kita nggak tahu. Datanya nggak ada di kita, yang jelasnya kita cuma sampaikan berdasarkan apa yang kita baca di media. Dan untuk kalian yang kepengen tahu rilis medianya secara lengkap atau ngebaca berita secara lengkap, klik link yang ada di deskripsi yang ada di bawah. Nah, sekali lagi, kira-kira kalian masih akan tetap yakin untuk membeli motor Honda dengan solusi yang mereka tawarkan, melakukan pengecekan dan perbaikan? Kalau masih masa garansi, tetap digratiskan. Dan di luar masa garansi, kalian mesti ganti rangka atau seperti apa? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi yang seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.